Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahyana Saputri dengan NIM 2302021006 dari Prodi Sistem Informasi 6B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Darmas Indonesia. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dari game saya yang bernama Slime Hooter dengan dosen pengampu Bu Epi Yulia Susanti, SHI MKOM. Nah, Slime Hooter merupakan game genre 2D slide scrolling shooter yang menghubungkan unsur aksi, petualangan, dan strategi. Permainan mengendalikan seorang karakter yang harus bergerak di sepanjang lintasan sambil menghadapi berbagai tantangan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Tujuan utama permainan adalah mengalahkan musuh berupa slime, mengumpulkan koin untuk menambahkan skor, serta menghindari rintangan yang ada di sepanjang jalur permainan. Permainan dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah, serta menembakkan peluru untuk menyerang musuh. Setiap musuh yang berhasil dikalahkan akan memberikan tambahan skor. Game ini menerapkan countdown time sehingga pemainan harus menyelesaikan misi sebelum waktu habis. Selain itu, karakter memiliki health bar atau HP yang akan berkurang apabila terkena serangan musuh atau mengalami tabrakan dengan rintangan. Jika HP habis dalam waktu mencapai 0, maka permainan akan berakhir atau game over. Agar permainan lebih menarik, terdapat beberapa elemen penting. Yang pertama yaitu karakter utama sebagai pemain yang dapat bergerak dan menembak. Yang kedua, musuh atau yang disebut dengan slime yang muncul dan harus dikalahkan. Selanjutnya itu senjata yang digunakan untuk menembakkan peluru. Koin yang dapat dikumpulkan sebagai penambahan skor. Selanjutnya yaitu rintangan yang harus dihindari agar pemain tidak kehilangan pH. Selanjutnya health bar sebagai indikator kesehatan karakter. Selanjutnya timer atau batas waktu permainan. Yang terakhir yaitu skor untuk menghitung jumlah poin yang diperoleh pemain. Alur pemain pertama, game dimulai dan pemain muncul di sisi kiri layar. Yang kedua, waktu mulai menghitung mundur. Yang ketiga, permainan bergerak melewati lintasan sambil menghindari rintangan. Yang keempat, pemain menembak slime menggunakan senjata atau pistol. Yang kelima, setiap slime yang dikalahkan atau koin yang berhasil dikumpulkan akan menambahkan skor. Yang keenam, HP pemain akan berkurang jika terkena musuh atau rintangan. Yang ketujuh, permainan berakhir jika waktu habis atau HP mencapai 0. Tujuan game mengalahkan sebanyak mungkin musuh tersebut. Yang kedua, mengumpulkan skor tertinggi mungkin. Yang ketiga, bertahan hingga waktu permainan selesai. Yang keempat, menghindari rintangan agar HP tidak habis. Konsep ini menunjukkan bahwa game tidak hanya menguji kecepatan pemain dalam menembak musuh, tapi juga kemampuan mengatur strategi, menghindari rintangan, dan memanfaatkan waktu secara efektif dan sebaik mungkin untuk memperoleh skor tertinggi. Nah, baiklah, untuk kodenya yang pertama yaitu import library, memanggil semua modul yang dibutuhkan biar bisa dijalani game. Selanjutnya yang kedua yaitu initialize game, menyiapkan pygame dan settingan awal game. Selanjutnya yaitu load
game asset. Memuat semua gambar dan suara biar nggak ngelot pas di tengah game. Selanjutnya yaitu 3.1 load image, yaitu memuat file gambar ke dalam memori. Selanjutnya adalah 3.2 mengatur ukuran gambar. Resize gambar biar pas di layar atau game. Selanjutnya yaitu 3.3 yaitu load audio, memuat musik latar dan efek suara. Selanjutnya 4 game loop. Game loop itu ya mengatur semua variabel awal game, skor, nyawa, posisi player, musuh sebelum loop mulai. Selanjutnya 5 clear screen, menghapus setiap layer rame biar gambar sebelumnya nggak menumpuk. Yang keenam yaitu draw the game object. Draw the game object menggambar semua objek ke layar tiap frame. Selanjutnya 6.1 draw arrow, menggambar peluru kapak yang ditembakkan player. Selanjutnya 6.2 menggambar semua musuh di layar. Selanjutnya 62.1 benturan antara musuh dan kampak. Cek apakah kampak mengenai musuh. Kalau kena, musuh hilang, skor bertambah. Selanjutnya 62.2 cek bentuk antara musuh dengan peluru. Sama kayak 6.2.1. Kalau peluru beda dengan kampak, tinggal ganti listnya aja. Selanjutnya 6.3 menggambar papan poin, menampilkan skor di pojok layar. Selanjutnya 6.4 menggambar jam atau waktu, menampilkan sisa waktu game. Selanjutnya 7 update screen, menampilkan semua yang sudah digambar ke layar. Selanjutnya 8 event loop. Loop utama di sini semua kejadian dicek terus-menerus sampai game selesai. Selanjutnya move the player, menggambarkan player berdasarkan input keyboard. 10 cek menang atau kalah, mengecek kondisi akhir game. Selanjutnya 11 menampilkan menang atau kalah, menampilkan layar game over atau you win. Nah, selanjutnya kita runkan. Ini sambil kita mainkan ya guys. Ini waktu menangnya. Ini kita runkan lagi. Ini sambil kita mainkan. Tadi sudah menang. Darahnya berkurang. Nah, ini untuk game overnya. Baiklah, itu saja penjelasan
video game dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.